dari Galatia 5 ayat 24 dan 25. Ayo sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Nah, tadi firman Tuhan katakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dan segala keinginannya. Yang mana daging? Daging disalibkan. Bagaimana cara daging disalibkan? Ada salib, terus taruh dagingnya? Bukan. Ya, caranya kita menyalibkan daging artinya adalah kita tidak menuruti keinginan daging. Apa keinginan daging? Berbohong. Apalagi keinginan daging? Mencuri. Apalagi? Ribut waktu ibadah. Apalagi? Main-main waktu ibadah. Gak sopan. Apalagi? Suka mengejek. Apalagi? Suka cakap kotor. Nah, semua yang jahat itu salibkan, paku dia di kayu salib, ya, supaya itu tidak lagi menguasai hidup kita. Itulah daging. Nah, siapa di sini yang suka melawan? Kau yang suka melawan, ku salibkan. Salibkan yang suka melawan. Apalagi disalibkan? Yang suka jajan-jajan sebanyak-banyaknya, padahal uang mama cuma sedikit. Ya, disalibkan. Gak boleh dituruti keinginannya. Itu berasal dari apa, Marcel? Kalau yang seperti itu, berasal dari mana keinginan-keinginan daging itu? Dari mana? Dari iblis, dari setan. Yang membisikkan di mana? Di telinga. Nanti dosa gereja. Kata iblis, tapi apa kita jawab? Tidak, kusalibkan kau. Tidak kan? Kusalibkan. Ya, aku mau gereja. Tuhan Yesus sudah baik kepadaku. Kita harus melawan semua keinginan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, harus disalibkan. Benar kan, Marcel? Ya, dulu bagus yuk. Kayak mana kita mendengarkan firman Tuhan baru. Bisa juga yang suka melawan, ya kan? Nah, yang suka jawab-jawab itu disalibkan mulutnya. Ya, caranya bagaimana? Darah Yesus disalibkan, darah Yesus, nggak boleh lagi melawan. Ya, kita bilang darah Yesus yang suka melawan, kita salibkan dia. Ya kan? Tangan yang suka yang menjambak, darah Yesus. Kita salibkan dia. Bukan tangan kita yang kita paku. Wah, matilah kita. Kekurangan darah. Ya. Nah, apalagi yang tidak suka? Karena dia Tuhan. Namanya Tuhan Yesus. Rindu aja bilangnya Tuhan Yesus. Karena dia Tuhan. Ini bumi ini tidak mau Yesus itu ada di dalam tanah. Karena Tuhan itu tidak berasal dari tanah, bukan dari seperti kita, bukan dari tanah seperti kita, tapi dia dari surga. Jadi ketika Yesus mati, tanah itu menolak. Tuhan, nggak boleh di sini. Tuhan tidak berasal dari tanah. Pergilah ke tempatmu, katanya. Mereka ketakutan. Makanya terjadi gempa bumi. Menolak kehadiran Yesus ketika dikubur. Itu tandanya. Malaikat apa terbang? Ya, malaikat terbang karena dia saya. Ya, dan dia bisa ada di sini, bisa ada di situ, bisa ada di sana, dan bisa juga ada di samping kita. Ya, kita tidak bisa lihat, tapi dia diutus Tuhan
dia mencatat yang kita lakukan setiap saat. Seperti Marcel dicatat. Tuhan Yesus tadi Marcel berdiri-diri waktu dekat dengan Tuhan. Elsa tadi keluar ngejek-ngejek. Jadi kita nggak luput dari catatan dari malaikat. Makanya semua yang kita lakukan itu diketahui oleh Tuhan karena Dia suruh malaikat bersama dengan kita. Ditulis, apalagi awas nanti ditulis loh, nanti dilaporkan sama Tuhan. Sama Tuhan. Nah, ingat sekali lagi, barang siapa di sini yang adalah milik Yesus, siapa di sini milik Tuhan Yesus. Tadi kita udah nyanyi, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Berarti kita milik siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu siapa? Raja kita. Nah, kita yang sudah menjadi milik Kristus Yesus tidak boleh lagi melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya, nggak boleh kita buat Tuhan sedih, nggak boleh kita buat Tuhan marah, bahaya, awas. Hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Apa hari Pentakosta? Di mana Tuhan mencurahkan Roh-Nya. Dia hadir kepada kita di dalam hidup kita dengan Dia hadir, Yesus hadir dalam hidup kita. Bersatu dengan roh kita. Ditaruh dulu tangannya. Hah? Nanti udah selesai, nggak ada lagi. Waktu mau pergi gereja tadi, kayak gitu. Masa di dalam gereja bergaya-gaya. Nah, lawan darah Yesus. Ya, nah perhatikan, Roh Kudus itu dicurahkan kepada kita supaya kita dipimpin, diajari dan diingatkan. Bisa, tak boleh gitu melawan. Nah, itu suara siapa? Suara Roh Kudus. Jangan suka cubit-cubit. Itu suara siapa? Roh Kudus. Itulah dia gunanya. Roh Kudus itu dicurahkan kepada kita untuk mengingatkan, mengajari, bahkan menyadarkan kita kalau kita sudah berdosa atau bersalah. Aku tadi melawan. Aku tadi sudah merepet. Aku tadi sudah ngejek temanku. Aku tadi sudah pandang temanku dengan sombong. Diingatkan Roh Kudus itu. Nah, kita kalau dipenuhi oleh Roh Kudus, mulut kita akan berbahasa lidah. Bahasa lidah itu apa? Ini kan lidah. Nah, lidahnya yang berbicara dengan bahasa yang tidak kita mengerti. Contohnya apa? Bahasa apa kita di sini? Indonesia. Tiba-tiba ketika kita menyembah, haleluya, 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 Tuhan Yesus baik. Kita dipenuhi Roh Kudus, tiba-tiba kita bisa bahasa Cina. Kita bisa bahasa Jerman. Kita bisa bahasa Inggris. Padahal kita nggak ngerti. Yang mengerti itu siapa? Roh kita yang berbicara kepada Tuhan. Nah, tahu nggak kalian? Kalau orang yang berbahasa lidah atau berbahasa roh, setan nggak ngerti artinya. Jadi kalau kita mau meminta sesuatu kepada Tuhan, berdoalah dengan berbahasa roh supaya setannya nggak tahu. Apa yang kita minta? Kita berdoa kepada Tuhan. Nah, itu kita akan dipenuhi. Yona, bagus dulunya, di-share. Nah, ini kan tahuan tadi katanya di-share. Ya. Nah, ketika kita dipenuhi Roh Kudus, itu Tuhan sudah mengampuni kita. Tapi Roh Kudus itu bisa pergi kalau mulut kita cakap. Dia akan pergi. Dia akan kabur. Kenapa? Karena hidup kita kotor, penuh dengan jorok. Makanya Tuhan berkata, firman-Nya berkata, kita harus hidup dipimpin Roh supaya Roh itu memimpin hidup kita. Nah, kita nanti akan
kepada kita berlimpah-limpah. Bagi kita yang merindukan Tuhan. Tapi sebelumnya kita harus benar-benar bisa menjaga diri kita supaya tidak jaga kotor. Karena itu kan bahasa lidah, bahasa roh. Ini mulut harus dijaga, nggak boleh seperti itu. Harus dijaga. Kalau tidak, dia tidak mau datang. Jaga mulut, jaga roh, jaga hati, supaya Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita, hadir dalam hidup. Itu tidak bisa dibuat-buat, itu nggak bisa dilatih. Kalau roh itu sudah datang, dia akan goncang kita dan kita akan sukacita. Ada yang tertawa, ada yang menangis, ada yang melompat-lompat dan bertepuk tangan. Wah, luar biasa. Kalau sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, dan orang yang dipenuhi Roh Kudus akan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, dia akan mampu menyalibkan daging. Setiap dia berdosa, matanya yang melihat yang jahat, yang sombong, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Ya, itu harus dilatih. Kita harus mengenal Tuhan dan dipenuhi Roh Kudus. Nanti kita akan berdoa ketika kalian siap. Oke? Yuk kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus memberkati.